Portland 9, Chicago 6. Drexler getting down. He had to save it. But Williams. Pada dekade 80-an, perlahan tapi pasti, olahraga basket menjadi populer karena hype dari rival dua tim, Boston Celtics di bawah pimpinan Larry Bird yang beradu dengan Los Angeles Lakers yang dikomandoi oleh Kareem Abdul-Jabbar dan Magic Johnson. Hype akan bola basket makin menggila saat dinasti Chicago Bulls dan Michael Jordan memenangkan titel NBA 3 kali berturut-turut di awal dekade 1990-an. Performa dari Dream Team, kumpulan pemain-pemain terbaik NBA di masanya pada Olimpiade Barcelona 1992, turut mendongkrak popularitas olahraga bola basket di seluruh dunia. Pemain-pemain NBA saat itu dipandang sebagai sosok yang larger than life. Lihat saja highlight dari para pemain NBA. Mereka melompat tinggi untuk melakukan slam dunk. Mereka menembakkan bola dari garis 3-point bak seorang sniper. Mereka bak dewa dalam wujud manusia. Di genre video game olahraga, para developer game biasanya selalu berusaha menciptakan video game yang lebih realistis. Semakin realistis dan semakin nyata sebuah game, biasanya akan dinilai sebagai video game yang lebih superior. Itulah sebabnya seri sepak bola Pro Evolution Soccer atau Winning Eleven sempat dianggap sebagai seri yang lebih bagus ketimbang FIFA. Alasannya adalah karena seri garapan Konami dianggap memiliki gameplay yang lebih realistis. Akan tetapi, produser game Midway menyadari bahwa daya tarik para pemain NBA adalah status mereka yang larger than life, dan mereka menyiapkan sebuah game yang pantas untuk merepresentasikan mereka. Peduli setan dengan realisme, kata Midway. Mari kita ciptakan sebuah video game basket yang fun. Maka, lahirlah sebuah game bola basket yang ekstrim dan penuh dengan kemustahilan. NBA Jam. Walaupun kalian tidak familiar dengan olahraga basket, kalian tentunya tahu kalau ini adalah sebuah olahraga tim yang dimainkan 5 pemain melawan 5 pemain. Ada satu varian lain dalam bola basket yang lebih casual, yaitu 3 lawan 3 atau lazim dikenal dengan nama 3-on-3. Akan tetapi NBA Jam memiliki format yang berbeda. Dalam game ini, kamu tidak bermain 5 lawan 5 ataupun 3 lawan 3. Di dalam game ini, kamu hanya memainkan game bola basket 2 lawan 2. Beberapa tahun sebelum Midway menciptakan NBA Jam, mereka pernah merilis sebuah game basket unik yang bernama Arch Rivals. Game tersebut tidak pernah mencapai kesuksesan mainstream, tetapi Midway percaya bahwa mereka masih bisa mengembangkan konsep dalam Arch Rivals lebih lanjut. Dengan basis gameplay dari Arch Rivals, mereka pun menciptakan NBA Jam. Jumlah pemain dalam satu tim bukan satu-satunya perubahan di dalam game ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan game yang kaya akan realisme. Midway hanya ingin membuat game yang segila dan seseru mungkin, sehingga mereka memasukkan banyak move-move yang gila di dalam game ini. Dalam game ini, pemain bisa melompat super tinggi bak seorang superhero saat ingin melakukan slam dunk. Variasi untuk melakukan gerakan slam dunk game ini bahkan seabrek. Ada yang berjumpalitan 360 derajat, ada yang melompat dari garis 3-point, dan macam-macam lagi. Kalau kalian memasukkan cheat code, kalian bahkan bisa melakukan slam dunk dari titik manapun di lapangan. Atraksi slam dunk bukan satu-satunya yang ditawarkan oleh NBA Jam. Pemain juga bisa berlari dengan gesit menggunakan tombol turbo selama ia masih memiliki stamina yang cukup. NBA Jam juga tidak ambil pusing dengan aturan-aturan game basket konvensional. Jangankan mendorong pemain, kamu bahkan bisa menyikut pemain lawan sampai jatuh.
Melihat pemain lawan ingin melakukan gerakan slam dunk yang keren, hantam saja mereka asal bolanya belum masuk ring, tidak masalah. Kalau aturan-aturan garis keras seperti itu saja tidak dipedulikan, sudah pasti beberapa aturan yang lebih sederhana seperti traveling atau out of bound tidak dipedulikan di dalam game ini. Ini membuat game NBA Jam menjadi cocok untuk dimainkan segala jenis gamer, bahkan untuk mereka yang tidak pernah memainkan permainan basket sekalipun. Kalian tidak perlu paham dengan peraturan bola basket untuk memainkan game ini. Asal tahu saja, saya bukan seorang penggemar genre video game sport, karena saya payah main game sport. Tetapi, NBA Jam selalu bisa menghiburku, karena permainannya yang lebih berbau seperti arcade ketimbang simulasi yang realistis. Walaupun ini adalah game yang lebih bersifat fun daripada realistis, itu tidak berarti sang developer menggarapnya secara main-main. Kualitas grafis di dalam game ini tetap diperhatikan oleh mereka. Midway menggunakan teknologi fotorealistik ketika menggarap game ini. Ini adalah teknologi yang sama yang mereka gunakan untuk menciptakan game fighting andalan mereka, Mortal Kombat. Teknologi fotorealistik membantu karakter-karakter di dalam game ini terlihat lebih mirip dengan counterpartnya di dunia nyata. Tidak hanya animasi karakternya saja yang diperhatikan oleh Midway. Seperti yang saya katakan tadi, game ini memiliki berbagai animasi slam dunk. Lalu, karakter yang kamu mainkan juga bisa power up setelah memasukkan bola 3 kali berturut-turut tanpa perlawanan atau pembalasan dari musuh. Sang announcer akan mengumumkan bahwa pemain tersebut sekarang on fire. Dan saat bola basket dipegang pemain yang on fire, bola basket itu akan turut menyala. Lebih hebatnya, kalau kamu bisa memasukkan bola basket saat on fire, jaring net di ring lawan akan terbakar. Little details like this made the game stood out among its peers. Salah satu hal yang saya sayangkan di dalam game ini adalah rosternya. Jangan salah, NBA di era 1990-an adalah sebuah era yang diisi oleh pemain-pemain yang spektakuler. Tetapi berapa banyak dari pemain tersebut yang masih dikenal oleh gamer di masa sekarang? Oke lah, mayoritas gamer pada zaman sekarang masih akan kenal dengan duet Karl Malone dan John Stockton, atau Hakeem the Dream Olajuwon. Tidak heran, those players are among the all-time greats. They're legendary. Beberapa lagi yang mengikuti NBA era 1990-an secara sambil lalu mungkin juga akan kenal dengan Dominic Wilkins dari Atlanta Hawks atau Shawn Kemp dari Seattle Supersonics, karena mereka adalah pemain-pemain ikonik dari tim mereka masing-masing. Akan tetapi, siapa yang masih ingat dengan pemain seperti Derrick Coleman atau Brad Lohaus? Saya pribadi mengoleksi kartu basket di era 1990-an dulu, tetapi bahkan saya pun harus membuka Wikipedia untuk mengingat siapa-siapa saja pemain yang saya sebut barusan. Beberapa pemain superstar juga absen di dalam game ini sehingga membuat saya kecewa. Contohnya, pemain-pemain seperti Gary Payton, Charles Barkley, dan Shaquille O'Neal, mereka harus absen di dalam game ini karena ada masalah lisensi dengan game-game yang lainnya. Lantas bagaimana dengan pemain terhebat NBA di era 1990-an? His Ernest Michael Jordan. Well, dia tidak ada di dalam game ini karena di puncak popularitasnya, Michael Jordan membeli balik hak akan diri dan namanya dari NBA. Itu berarti saat Midway melakukan perjanjian dengan NBA mengenai game ini, sang developer tidak bisa memasukkan Michael Jordan kecuali bila mereka melakukan nego khusus ulang hanya dengan dirinya. Tetapi, absennya beberapa atlet terkenal yang saya sebut tadi ditutupi oleh Midway dengan memasukkan banyak karakter rahasia sebagai gantinya. Sejalan dengan semangat fun yang diusung oleh game ini, beberapa programmer Midway memasukkan diri mereka sendiri sebagai karakter rahasia. Tidak hanya itu, Midway juga berhasil mendapatkan izin memakai orang-orang terkenal dalam game ini. Tidak tanggung-tanggung, mereka sukses mendapatkan izin untuk memasukkan Bill Clinton, Hillary Clinton, dan Al Gore di dalam game ini. Memasukkan presiden, ibu negara, dan wakil presiden di dalam gamemu? Now that's impressive.
Masih ada banyak lagi karakter-karakter rahasia yang disisipkan Midway di dalam game ini, but I'll let you find out the rest for yourself. Ada satu alasan lain kenapa saya tidak pernah terlalu tertarik dengan genre sport selain saya karena payah memainkannya. Karena game dalam genre ini biasanya memiliki batas usia 1 tahun. Kalau kamu memainkan game Pro Evolution Soccer 2009 di tahun ini, maka memainkan game tersebut takkan terasa seseru seperti memainkannya dulu. Itu karena kualitas grafisnya tentu sudah tidak bisa bersaing dengan game-game sepak bola zaman modern sekarang. Juga, sistem gameplaynya tentunya tidak serealistis dari game-game sepak bola keluaran terbaru. Itulah yang membuat saya merasa bahwa NBA Jam adalah sebuah seri yang unik. Kedua game pertama dalam seri ini, NBA Jam dan NBA Jam Tournament Edition yang dirilis di platform Super Nintendo dan Sega Genesis, masih sangat relevan untuk dimainkan di hari ini. Justru karena gameplay dari NBA Jam tidak memaksakan diri untuk sok realistis dikala di mana teknologi hardware masih terbatas, gameplay game ini tidak jadi dibanding-bandingkan dengan game-game NBA zaman modern sekarang. Bahkan, roster tim-timnya pun masih relevan sampai hari ini, karena NBA Jam diciptakan di era NBA yang sampai hari ini masih diakui banyak orang sebagai era kompetisi terbaik dalam sejarah panjang NBA. Our enemy hails from an era far superior to our own. They are slayers of giants, ogres, and dragons. Untouchable, immortal. They are the gods of this game, and we should just get on our knees and thank them for the right to live in their shadow. But against the hollow ghosts of the past, the future is the eternal underdog. Today, we fight with the wind at our backs, and those gusts howl with the cries of legendary knights yet unborn. So let's go out there and show them what efficient basketball looks like. My fellow gods of tomorrow, we are the Dream Team's Nightmare! Ya, saya memang mengeluhkan adanya beberapa pemain tidak terkenal yang masuk di dalam game ini. Bagaimanapun juga, semua keluhan itu saya maafkan dan saya lupakan begitu melihat saya bisa memainkan sosok-sosok legendaris seperti Clyde Drexler dan Reggie Miller. Lagi pula, di game mana lagi sih kamu bisa memakai pemain basket untuk berduel dengan Bill Clinton? Tapi kalau kalian merasa bahwa game ini terlalu old school dan kalian ingin memainkan game ini dengan roster pemain yang lebih kekinian, kalian juga bisa kok melakukannya dengan game NBA Jam modern yang dirilis di platform mobile seperti iOS dan Android oleh EA Sports, yang sekarang adalah pemilik dari lisensi NBA Jam. So, is this game worth the play? Bagi saya, baik kalian merupakan penggemar olahraga bola basket atau bukan, I say give this game a chance. Skorku untuknya 8.